Iya, selamat malam Bu Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat-sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Baik. Jadi Bu Yeni, kemarin Bu Yeni WA saya untuk di coaching ya. Jadi Oh, pada hari ini kita punya waktu 10 sampai 15 menit Bu Yeni. Ya, kita ya, bisa memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Nggih. nggih. Bisa Bu Yeni ceritakan apa yang mau kita diskusikan hari ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Agung atas waktunya. Nah, di sini saya mau berdiskusi dengan Bu Agung sesuai dengan WA saya kemarin tentang permasalahan kita sebagai seorang guru di dalam melaksanakan program pembelajaran di kelas. Jadi di sini saya punya sedikit permasalahan ya yang sudah biasa terjadi, yaitu tentang anak didik saya di kelas 5. Jadi saya punya satu orang siswa itu berasal dari ekonomi yang kurang, Bu Agung. Jadi latar belakang keluarganya adalah sangat tidak mendukung karena satu ibunya lumpuh, jadi otomatis tidak bekerja. Kemudian dia juga menderita penyakit diabetes. Jadi memerlukan perawatan karena lumpuh, kemudian juga memerlukan biaya pengobatan. Nah, jadi si anak ini untuk biaya sekolah itu jelas kekurangan Bu Agung seperti itu. Karena yang menjadi tulang punggung adalah bapaknya saja dengan bekerja sebagai buruh tukang. Nah, sedangkan sebagai buruh itu belum tentu mendapat pekerjaan yang secara terus-menerus mendapat menghasilkan finansial untuk menafkahi mereka seperti itu. Nah, jadi dampaknya pada murid saya setelah saya amati, setelah saya asesmen secara pribadi, si anak ini jarang sekolah karena terkendala kurangnya uang saku atau bekal dia untuk pergi ke sekolah seperti itu Bu Agung. Berarti yang bisa saya tangkap dari apa yang Bu Yeni sampaikan tadi, Bu Yeni memiliki siswa binaan kelas 5 yang secara ekonomi tidak mampu disebabkan karena ibunya tidak bekerja nggih, karena lumpuh, Ya, kemudian bapaknya bekerja sebagai tukang. Jadi si anak ini juga jarang ke sekolah karena tidak ada bekal. Seperti ini ke betul iya Bu Yeni? betul sekali Nggih, Ibu. nggih. Ini. Jadi eh, harapan Bu Yeni dari percakapan kita hari ini apa Bu Yeni? Kalau boleh saya tahu. Ya, harapan saya setidaknya saya selaku guru, selaku wali juga mampu memberikan support, mampu memberikan motivasi bagi si anak bagaimana dia bisa berubah ke arah yang lebih baik, artinya bisalah ada perubahan tingkah laku, bisa lebih rajin. Kemudian bagaimana kita memberikan solusi kepada si anak ini dan juga motivasi untuk gimana caranya supaya mengutamakan ke sekolah dan juga kesejahteraan si anak juga ada seperti itu, artinya bisa dikasih uang bekal, bagaimana cara bapak ini mengatur supaya si anak ini bisa memenuhi kewajibannya untuk belajar ke sekolah dengan nafkah yang memang harus diberikan oleh orang tua seperti itu. Nggih, Bu Yeni. Jadi harapan Bu Yeni dari percakapan kita hari ini adalah agar anak ini mendapatkan support nih, support agar Ya, dia bisa betul. menjadi lebih rajin, kemudian lebih mengutamakan sekolah walaupun sambil sekolah dia itu Bekerja. membantu orang tuanya. Baik Bu Yeni. Nih. Mungkin bisa Bu Yeni ceritakan situasi sehari-hari anak ini di sekolah itu seperti apa dalam mengikuti pembelajaran sampai dia itu sering dibilang tadi jarang sekolah lah. Bisa Bu Yeni ceritakan? Oke, ya, baik. Terima kasih Bu Agung. Jadi saya sedikit bercerita ya Silakan Bu Yeni. tentang riwayat ataupun keadaan siswa tersebut. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa si anak ini
sebenarnya kemampuan akademik dia itu rajin, kemudian dia adalah orangnya kalau disuruh mengerjakan sesuatu itu dia aktif Bu. Mm-mm. Cuman karena kadang dia mungkin terbayang, pas masuk itu saya nggak ada bekal, nggak bawa nasi dan sebagainya, dia jadinya bengong kayak begitu. Nah dari situlah saya sering nanya, kenapa bengong tuh gitu. Ndak ada bekal Bu, gitu dia bilang. Kamu ndak bawa nasi ya? Ndak Bu Guru. Nah seperti itu jadinya, teruslah saya selaku guru kadang-kadang jam istirahat memperlakukan si anak ini sebagai teman dengan bertanya, kemudian dengan mencari informasi terkait bagaimana kenapa anak ini bisa seperti itu di dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya saya ketemulah permasalahannya karena faktor ekonomi kurang mampu, kemudian dia setiap hari itu kalau dia ingin bisa ke sekolah itu harus mengambil pekerjaan untuk mendapatkan upah sehingga dia memiliki uang untuk bekal ke sekolah. Karena kalau hanya menunggu bekal dari bapaknya, kadang dikasih, kadang tidak. Nah, di saat dia tidak dikasih bekal, maka dia tidak akan sekolah. Dia akan mencari bekal sendiri dengan ke laut membantu nelayan, kemudian dengan ke tetangga katanya juga membantu sesuatu pekerjaan di rumah sehingga dia mendapatkan uang untuk bekal dia ke sekolah. Seperti itu keadaannya, Bu. Mm-mm. Kalau boleh tahu, anak ini kalau ke sekolah diantar apa jalan kaki sendiri, Bu? Bu, Yeni? Jalan kaki, Bu, karena bapaknya itu pagi-pagi jam 6 dia sudah ngerawat ibunya dulu, membuatkan makanan, kemudian menyajikan makanan ke ibunya karena dia pakai kursi roda. Ya. Habis itu dia sudah langsung berangkat kerja bangunan, Bu. Mm-mm. Jadi si anak ini tidak terurus apa hari itu dia ke sekolah ataukah dia ke laut. Ya, jadi tidak jelas begitu alur si anak ini karena dia terpaksa dari faktor ekonominya. Berarti memang dari inisiatif anak itu nggih mau sekolah atau tidak seperti ini ke Bu Yeni? Iya, tapi karena saya dari guru, kemudian juga dari orang tua sudah pernah saya hubungi, memang menekankan untuk tetap bersekolah. Namun karena keadaannya seperti itu, Mm-mm. maka si anak ini memilih untuk bekerja untuk mendapatkan bekal karena dia di sekolah nggak tahan lihat teman-temannya belanja, kemudian menahan rasa lapar. Mm-mm. Itu kan manusiawi ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi itu sesuatu hal motivasi dari dalam dirinya, oh bagaimana saya supaya bisa mendapatkan uang untuk saya bisa ke sekolah. Nah, ketika dia sudah mendapat uang, itu dia rajin masuknya, Bu. Mm-mm. Kadang dia masuknya Senin, Selasa, Rabu, ketika uangnya masih ada. Habis itu tidak masuk lagi. Terus biasanya tak tanya kenapa tidak masuk. Masih bantu nelayan biar dapat ikan untuk saya jual. Nah, begitu dia bilang. Oh, iya, berarti ketika anak ini punya uang, dia rajin bersekolah. Ketika uangnya misalnya sudah Iya, habis, dia memutuskan membantu orang tuanya, apakah ikut melaut atau kegiatan yang mm-mm. lain seperti Iya, itu, Bu, Bu Yani. iya. Kalau bisa Bu Yeni gambarkan dari skala 1 sampai 10 misalnya, perilaku belajar anak ini di sekolah seperti apa, Bu? Selain ketidakadaan biaya tadi, keaktifan. Baik, terima kasih Bu. Mm-mm. Pada konsep ini ya sesuai dengan skala belajar dari 1 sampai 10 itu dapat saya gambarkan untuk posisi anak ini adalah di level 4 Bu, kurang Empat. lebih ya. Ini. Kalau boleh tahu, 4 itu seperti napi, Bu, biar jelas saja ini, biar tidak ada miskonsepsi. Ya, artinya si anak ini ada kemauan untuk belajar di level 4 itu ya, Mm-mm. semangat untuk belajar, namun di satu sisi dia juga karena terbentur dari faktor ekonomi, faktor keluarga, ketidaknyamanan dia di rumah tangga menyebabkan dia itu berada di level 4 ini sering tidak Ya, masuk. betul. Kemudian karena dia sering tidak masuk, jadi PR pun kadang jarang membuat, tugas dia tidak tahu. Nah, Mm-mm. seperti itu jadi levelnya saya gak dapat gambarkan di level 4 untuk si anak. Oh iya, berarti level 4-nya seperti itu gambaran yang Ibu sampaikan. Eh, Idealnya Ibu mau si anak ini seperti apa, Bu? Harapan Oh Ibu. iya, baik, terima kasih. Harapan saya
idealnya si anak ini ya paling tidak berada di level 8 Bu. Sedikit tidaknya saya setelah motivasi, kemudian koordinasi dengan orang tua, mudah-mudahan mereka mampu untuk menentukan pilihan bagaimana cara mengatur, cara menyiasati supaya si anak ini bisa tetap ke sekolah dengan kesejahteraan yang terpenuhi seperti itu. Agar harapan saya di level 8 bisa diraih oleh si anak ini. Level 8-nya seperti itu. Nah, sekarang kira-kira nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak ini bisa mencapai level 8 seperti harapan Ibu tadi? Baik, terima kasih Bu Agung. Nah, jadi saya selaku guru dan sekaligus wali itu tetap mengharapkan yang terbaik bagi si anak. Nah, walaupun saya menaruh harapan di level 8, karena kan tidak apa mutlak rasanya, mustahil rasanya kalau saya langsung ke level 10 dengan keadaan anak seperti itu. Jadi di level 8 saya selalu ingin memotivasi si anak dengan walaupun keterbatasan seperti itu, bagaimana saya tetap memberikan motivasi agar rajin belajar, terutama rajin ke sekolah. Nah, kalaupun 1, 2, 3 kali terpaksa tidak sekolah karena sudah tidak mampu untuk diusahakan ke sekolah, jadi saya memotivasi si anak ini untuk tetap menanyakan, proaktif bertanya kepada teman apakah ada tugas, kemudian mempelajari apa yang diberikan oleh guru supaya dia tidak tertinggal sehingga mampu memperbaiki kualitas belajarnya seperti itu. Jadi yang bisa Ibu lakukan untuk saat ini dari apa yang Ibu sampaikan tadi adalah pertama, memotivasi murid tersebut agar dia rajin ke sekolah. Kemudian jika misalnya terpaksa dia tidak bisa hadir ke sekolah, dia bisa bertanya pada temannya untuk menanyakan PR, mungkin tugas-tugas, pelajaran-pelajaran yang tertinggal seperti ini ke Bu Yeni nggih? Benar Bu Agung. Hal lainnya ada Bu Yeni di luar hal tadi yang bisa Bu Yeni pikirkan untuk membantu si anak ini? Mungkin dari segi pembiayaan, karena yang urgent itu kan dia seringnya tidak masuk sekolah karena tidak ada biaya seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, yang sudah terjadi di sekolah itu adalah semua guru sangat prihatin dengan keadaan. Sampai-sampai kami dari guru ada program di guru agama itu kan memberikan beasiswa bagi anak yang sangat benar-benar miskin dan tidak mampu untuk biaya bekal sehari-hari. Nah, jadi itu kami dari guru agama, tapi kebetulan saya bukan guru agama. Dari guru agama di sekolah kami itu mengusulkan beasiswa untuk si anak tersebut. Kemudian juga dari kami guru-guru kelas dan juga guru olahraga sering membantu si anak, memotivasi si anak dengan memberikan perlengkapan yang diperlukan. Nah, misalnya seperti terlihat anak ini sepatunya robek. Nah, seperti saya kan punya anak juga, kalau udah ada sepatu yang sudah agak usang, tidak terpakai, maka saya berikan si anak ini dengan harapan karena sudah ada sepatu, sudah ada barang yang bisa digunakan, dia mau termotivasi untuk rajin belajar seperti itu. Berarti selain motivasi dan mendapat bantuan dari teman yang Ibu rencanakan untuk sebagai bantuan kepada murid ini adalah merekomendasikan Ibu kalau tidak salah guru agama punya program untuk memberikan beasiswa bagi murid yang benar-benar tidak mampu. Kemudian selanjutnya membantu perlengkapan sekolah, apakah itu sepatu dari yang bekas tapi masih layak dipakai seperti itu. Kemudian juga ada rekomendasi untuk beasiswa dari donatur, karena kebetulan sekolah saya itu di Jasri banyak tamu penghuni pila-pila itu Bu Agung. Jadi di sana banyak tamu yang senang berkunjung ke sekolah. Nah, dengan demikian dari pihak sekolah merekomendasi bagi murid-murid yang miskin ataupun yang tidak mampu itu untuk diberikan beasiswa donatur yang besarnya 1 juta per orang. Nah, namun itu tidak mutlak semua anak bisa mendapatkan karena program itu bergiliran sesuai dengan keuangan dari donatur tersebut berapa untuk di tahun sekarang dan dilanjutkan tahun berikutnya. Jadi kesempatan si anak mendapatkan itu adalah sekali sampai habis temennya yang lain baru dia putar kembali seperti itu.
Oke, berarti ini sudah dilaksanakan Ibu nggih, sebatas Nggih, sudah dilaksanakan. direkomendasikan Ya, untuk beasiswa maupun dari donatur nike nggih. 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 Ibu, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, selain untuk donatur karena sudah direkomendasikan oleh Ibu maupun oleh sekolah, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu mau melaksanakan mulai kapan ini Bu, rencana-rencana tadi? Ya, menurut rencana saya maunya karena ini sudah habis UTS ya dan harinya juga sudah hari Selasa di Nanggung, nanti saya mau terapkan usulan atau motivasi saya itu mulai dari minggu depan saja, Bu Agung, dari Minggu hari Senin depan. depan. Oke, minggu depan. Berarti Ya, minggu depan kita bisa berdiskusi kembali, Bu Yeni, untuk melihat ya, perkembangan sejauh mana rencana ini Ibu laksanakan dan berhasil, gitu, dan sesuai dengan harapan Ibu nggih, tadi, memotivasi anak ini agar dia itu bisa lebih rajin lagi masuk sekolah seperti ini ke Bu nggih. Yeni. Nggih. Ya, Eh, betul. Baik. Jadi untuk melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Baik, untuk melaksanakan rencana tadi, memotivasi peserta didik saya, khususnya saya selaku walinya yang akan dapat membantu memberikan support, dan juga tentunya guru-guru yang lain. Semua rekan guru, tenaga kependidikan di sekolah itu semua bersinergi untuk mensupport, baik secara moral maupun material Material. ya, untuk supaya anak ini bisa ke level 8 seperti yang kita harapkan, bisa terjadi perbaikan kualitas pembelajaran. Artinya dari yang tadi dia masuknya jarang bisa jadi berubah sedikit demi sedikit dengan kurun waktu yang kita tetapkan, dan tetap kita mentor atau kita monep ya perkembangannya sejauh mana keberhasilan kita di dalam mensupport anak tersebut. Luar biasa sekali Bu Yeni, perjuangan Ibu bersama Iya. rekan-rekan guru nggih untuk membantu anak yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi Bu Oke. Yeni, apa nih yang bisa Bu Yeni simpulkan dari percakapan kita dari awal sampai detik ini? Baik, terima kasih Bu Agung. Jadi setelah kita dari tadi ya berdiskusi kurang lebih 15 menit, jadi apa yang bisa saya simpulkan adalah bahwa kita selaku guru ya, apalagi saya selaku wali dari anak tersebut, dengan menemukan kasus atau permasalahan seperti itu, saya sendiri merasa terketuk untuk memotivasi bagaimana supaya anak itu tidak sampai putus sekolah. Nah, baik dengan memberikan motivasi moral maupun material semampunya dari kita, dan juga merekomendasi untuk memberikan beasiswa dari donatur-donatur yang ada, sehingga mampu nanti membantu perekonomian si anak ini. Dengan demikian akan berdampak pada proses pembelajaran si anak menuju ke level 8 yang kita harapkan. Semoga. Jadi seperti itu bisa Bu Yeni simpulkan. Eh, Oke, tampaknya waktu kita sudah habis Bu Yeni. Mudah-mudahan Ya, apa yang kita diskusikan tadi bisa membantu nggih Bu Yeni dan teman-teman. oke. Dan jangan lupa minggu depan kita berdiskusi kembali Bu Yeni nggih untuk melihat perkembangan Ya, dari rencana-rencana yang sudah Ibu laksanakan. Baik Bu Yeni, kegiatan bisa kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses melaksanakan rencananya, sukses dalam rangka anak didiknya mencapai harapan sebagaimana yang Ibu harapkan tadi. Selamat malam Bu ya, Yeni. terima kasih. Selamat malam Bu Agung. Oke, Bu Yeni, eh, Ya. setelah tadi kita melakukan proses coaching itu, apa yang Bu Yeni rasakan pada saat di coaching tadi, Bu Yeni bisa disampaikan? Baik, terima kasih. Jadi setelah di coaching, jadi saya merasa agak lebih
lebih tenang, lebih siap, kemudian rasanya saya sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami. Sudah ada sharing begitu, jadi terbayang apa yang mesti saya lakukan, kemudian kurun waktunya saya tentukan, kemudian saya juga harus melihat perkembangan dari rencana apa yang saya terapkan seperti itu. Terima kasih Bu Yeni. Yang tutup Bu Yeni deh. Nggih.